Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 825 binatang buas 1. Argo Feng dan Argus Feng, ayah dan anak, mati di tangan Dimas Wu. Mereka menghilang dengan dunia pikiran mereka. Dunia hutan yang subur ini sepertinya telah dibakar habis, langsung berubah menjadi abu dan menghilang tak terlihat. Begitu dunia pikiran menghilang, Dimas Wu muncul kembali di depan orang lain. Orang-orang hanya melihat Dimas Wu yang muncul kembali. Ekspresi mereka tidak bisa menahan tegang. Semua orang menahan napas dan menunggu sosok Argus Feng muncul. Namun, mereka menunggu beberapa saat, tetapi mereka tidak melihat jejak Argus Feng. Argus Feng benar-benar menghilang, sama seperti Adam Fu sebelumnya, benar-benar menghilang, tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, semua orang yang hadir panik dan ketakutan. Semua orang merasakan hal yang paling sulit dipercaya. Beberapa sesepuh dari Sekte Tianqi semuanya pucat, mereka sangat terkejut. Mereka tidak bisa menahan rasa takut di dalam hati mereka. Tokoh penting dari Sekte Tianqi menghilang dan mati satu persatu. Semua tempat sunyi senyap, Dimas Wu menggunakan kekuatan absolutnya untuk menekan semua orang yang hadir. Sekarang, sudah tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Dimas Wu. Hanya Sylvia Bai yang benar-benar santai saat ini. Kematian Argus Feng membuatnya sedih. Namun, dari awal hingga akhir, dia harus melindungi Dimas Wu. Dia hanya bisa memperdulikan keselamatan Dimas Wu. Sekarang, semua orang yang bisa memblokir jalan Dimas Wu sudah mati. Dimas Wu benar-benar lega, dan ketegangan di hati Sylvia Bai rileks. Sekarang, siapa lagi yang ingin menghentikanku? Dalam kesunyian, suara dingin Dimas Wu tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang tak ada habisnya. Hanya dengan satu tatapan, penonton terdiam. Dimas Wu benar-benar menakutkan. Banyak orang di tempat kejadian, tapi tidak ada yang berani berbicara. Keheningan berlangsung lama. Dimas Wu tidak membuang-buang waktu lagi. Dia menatap langsung ke Sylvia Bai dan berkata ringan, "Ayo pergi." Di hadapan Sylvia Bai, Dimas Wu tidak terlalu berhati dingin dan lembut. Mendengar kata-kata itu, Sylvia Bai tak bisa menahan diri sejenak, lalu mengangguk dan berjalan menuju Dimas Wu. Tetapi pada saat ini, gunung yang sangat besar tiba-tiba bergetar hebat. Boom-boom. Tidak hanya gunung ini, puncak-puncak di sekitarnya juga tiba-tiba bergetar. Sepertinya seluruh dunia bergetar. Kerumunan langsung panik, gerakannya terlalu keras, seperti bencana alam. Tapi jelas bukan bencana alam, seolah-olah disebabkan oleh sesuatu. Segera setelah itu, terdengar suara getaran yang sangat teratur, mirip dengan langkah kaki raksasa. Duem, duem, duem. Suasana di tempat itu berubah drastis, dan semua orang panik, mencari sumber suara. Sylvia Bai sudah berhenti dan menoleh dengan ekspresi serius. Bahkan Dimas Wu sedikit mengernyit, matanya menjadi tajam. Seluruh gunung bergoyang terus-menerus dengan suara langkah. Pepohonan di gunung itu runtuh satu demi satu. Semua orang tidak tahu apa itu, mereka hanya berdiri di sana, menunggu dengan ketakutan dan terpana. Waktu berlalu dengan lambat. Langkah kaki semakin dekat. Tak lama kemudian, semua orang melihat bahwa seekor binatang besar muncul di depan semua orang. Menantu bodoh yang hebat, bab 826 binatang buas 1. Binatang buas ini memiliki panjang lebih dari 20 meter dan memiliki tubuh yang sangat besar dengan kepala yang mengerikan dan menakutkan. Matanya ganas dan mendominasi, seperti mata kematian. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu merah menyala, dan semua bulunya adalah duri yang tajam. Di punggungnya yang lebar, sepasang sayap terentang. Sayap merah menyala itu sangat aneh.
Di ekornya yang panjang, duri seperti gigi bergerigi, seolah bisa merobek segalanya. Ini adalah binatang buas kuno bernama Taoti. Taoti adalah binatang purba yang sangat mengerikan. Sifatnya haus darah dan kejam. Ia tidak hanya memiliki penampilan yang menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Sejak zaman kuno, itu telah menjadi binatang menakutkan yang ditakuti semua orang. Sekarang, binatang buas yang menakutkan benar-benar berdiri di depan semua orang. Matanya merah darah, dengan keserakahan haus darah, menatap semua orang di depannya. Di mulutnya, ada batang selada dokter kubis, seolah-olah sudah lama lapar, dan seluruh tubuhnya memancarkan pembunuhan kejam, seolah detik berikutnya, itu akan membunuh semua orang. Mereka yang melihatnya ketakutan dan berkeringat, dan beberapa orang yang pemalu bahkan membuat kaki mereka lemas. Dimas Wu menatap dalam-dalam ke Taoti, dan bertanya pada Sylvia Bai, yang berjalan tidak jauh darinya, apakah ini binatang buas dari sekte Tianqi? Sylvia Bai mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku memang pernah mendengar bahwa seekor binatang purba disegel di bawah tanah sekte Tianqi, tapi bagaimana itu bisa keluar? Secara umum, benda tersegel tidak bisa keluar dengan sendirinya kecuali seseorang dengan sengaja membukanya. Tidak peduli seberapa kuat Taoti ini, secara logis ia tidak akan melarikan diri dari tanah. Sylvia Bai tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Pada saat ini, Kimbo Situ di samping tiba-tiba berbicara dengan marah, Dimas Wu membunuh kedua ketua kami, Taoti pasti tidak tahan lagi. Dia keluar untuk membalaskan dendam mereka. Frankie Yin mendengar ini dan langsung berteriak, ya, Dimas Wu, sekarang, bersiaplah untuk mati. Namun, begitu suara Frankie Yin keluar, raungan Taoti tiba-tiba terdengar, pada saat yang sama, tubuh besarnya tiba-tiba bergegas keluar dan menggigit Frankie Yin. Meskipun Taoti berukuran besar, kecepatan serangannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia berlari ke arah Frankie Yin. Sebelum Frankie Yin dapat bereaksi, ia telah membuka mulut besarnya dan menggunakan taringnya yang tajam. Menggigit Frankie Yin. Frankie Yin seperti sepotong daging harum dalam sekejap, digigit oleh Taoti, dan dengan cepat dikunyah, dan kemudian, menelan semua daging cincang ke dalam perutnya. Frankie Yin, dalam sekejap, menjadi santapan Taoti. Frankie Yin mati, begitu tiba-tiba dan dengan mengenaskan, orang-orang menjadi tercengang. Tapi Taoti belum kenyang, tiba-tiba ia berlari, dan tubuhnya yang besar seketika bergegas menuju Kimbo Situ. Kimbo Situ telah sejak tadi tertegun, menghadapi Taoti yang mengejarnya, dia tidak bisa memulihkan dirinya yang tercengang sama sekali, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Detik berikutnya, Taoti menggigit Kimbo Situ, lalu mengunyah, dan menelan Kimbo Situ ke perutnya. Arg. Pada saat ini, orang-orang yang kehilangan jiwanya akhirnya ketakutan kembali ke akal sehatnya. Adegan besar itu meledak dalam sekejap. Ada orang yang berteriak-teriak gila-gilaan, ada yang lumpuh di tanah, dan ada yang langsung lari tunggang langgang. Tempat yang tadinya diam sekarang benar-benar ricuh. Pelahap menelan Kimbo Situ, Taoti masih belum puas sama sekali, sehingga ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan bergegas ke kerumunan. Siapapun yang ditangkap, ia menggigit dan memakannya. Guroa. Tolong. Dengan makanan yang berlimpah, pemandangan menjadi lebih kacau. Raungan binatang buas, air mata, jeritan, teriakan panik minta tolong, berbagai suara mengisi kekosongan dan bergema di langit. Dalam sekejap mata, banyak puing dan darah muncul di tanah, dan pemandangan itu mengejutkan dan menakutkan. Kerumunan masih dalam kepanikan yang ekstrim, berlari, menjerit, dan rakus, sepertinya tidak bisa kenyang, terus menggigit dan berburu, selama mereka yang terlihat tidak bisa lolos dari kematian. Sampai sekarang, semua orang sepenuhnya mengerti bahwa Taoti, sang binatang buas yang ganas ini tidak datang untuk membalaskan dendam ayah dan anak itu,
Itu hanya melampiaskan kemarahannya dan membunuh habis-habisan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.